Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali untuk menjelaskan, untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Mukhtasar. Sebelumnya kita sudah akhiri pada sifat Allah Al-Khaliq. Pada tema makna dua kalimat syahadat, kita memasuki syahadat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah satu-satunya, kita akui, kita ketahui, kita yakini dan kita akui dengan lidah kita bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Yang sifat Allah itu Al-Wahid, Ahad, Al-Awwal, Al-Qadim, Al-Hayy, sudah kita jelaskan di belakang. Kemudian Ad-Daim, Al-Khaliq, yang terakhir kita jelaskan adalah Al-Khaliq, bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya yang telah menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada seluruh makhluk diciptakan oleh Allah menjadi ada. Sementara teori-teori sebagaimana kesimpulan sebelumnya bahwa teori Big Bang, teori apa lagi kemarin itu abiogenesis ya. Abiogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup dari makhluk mati ini semua sebenarnya adalah dari orang non-muslim, karena mereka bingung melihat adanya makhluk, berpikir pencipta. Karena mereka tidak dibimbing oleh ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tauhid, maka tidak dapat kesimpulan, sehingga atau disengaja entah nggak tahu, sehingga yang mereka simpulkan bahwa makhluk hidup dari makhluk mati. Itu dalam teori agama Islam tertolak. Karena kenapa? Allah pencipta makhluk, Allah pencipta seluruh benda dari tidak ada menjadi ada. Allah lah pencipta satu-satunya, bukan terjadi dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh benda mati tadi, bukan juga secara alamiah semua alam ini muncul, tapi benar-benar karena Allah yang menciptakan. Kemudian Allah disifati dengan Ar-Raziq. Mungkin ini yang kita bahas hari ini. Ar-Raziq, bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Apakah di belakang sudah dijelaskan belum ya? Sekilas saja. Ar-Raziq, Allah pemberi rezeki. Ketika kita memahami bahwa Allah pemberi rezeki, kita sebagai hamba Allah akan merasa tenang bahwa seberapapun berat upaya kita, seberapa lemahnya kita, Allah akan memberi rezeki sebagaimana kadar yang telah ditetapkan kepada kita. Jika seberapa kuat pun kita berupaya, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan kita dapatkan rezeki itu. Dan seberapa lemah pun upaya kita, lemah kita, jika Allah telah berkehendak itu menjadi milik kita rezeki itu, maka Dia akan menghampiri kita. Karena Allah lah makna Ar-Raziq ini, bahwa Allah yang memberikan rezeki, malaikat yang menyampaikan rezeki kepada kita. Walaupun dalam zahir kita lihat sebagian orang mendapatkan rezeki ya karena dia ada bekerja, PNS sebagian, jadi guru, jadi dosen, atau jadi profesi-profesi apapun yang lainnya, pedagang. Bukan itu yang memberi dia makan, bukan si pedagang itu, bukan profesi dagang itu, bukan profesi PNS itu yang membuat dia kaya, bukan. Tapi karena Allah yang menentukan. Karena Allah yang telah menentukan pada azal rezeki dia itu seberapa. Kita nggak tahu, kita sebelum lahir sudah ada kadar rezeki kita. Kita
berjalan di permukaan bumi ini, berjalan dalam takdir Allah, dalam ilmu Allah kita berjalan hanya untuk mencari ridha Allah. Kita berjalan mencari rezeki misalkan, berarti karena kita mukallaf harus berpikir rezeki yang halal. Walaupun rezeki itu dari Allah, baik halal ataupun haram. Rezeki halal haram itu dari Allah. Namun tadi kita katakan halal dan haram dari Allah rezeki. Yang menjadi masalah adalah ketika orang mencarinya dengan cara yang haram. Dapat rezeki, tapi rezeki itu rezeki haram. Profesi yang dia pilih mencuri. Misalkan mencuri, merampas, menipu, membohongi orang gitu kan. Itu yang dia menempuh cara seperti itu. Apakah itu rezeki? Rezeki juga dari Allah. Apakah itu dari Allah? Dari Allah juga. Namun masalahnya dia akan terbebani karena dia mukallaf. Selama dia berakal sehat, apa yang dia upayakan, mencuri yang dia upayakan itu, kelak di akhirat akan dia dapatkan balasan berupa siksa. Berupa siksa dari Allah. Itu akibat dari perbuatannya. Nah, proses memperoleh rezeki halal atau haram ini nanti akan diganjar di akhirat. Adapun rezeki, sebagian orang pedagang narkoba kaya raya, ya kan? Sebagian pengedar narkoba punya rumah mewah, bingung mau habiskan uang kemana. Apakah itu bukan dari Allah berarti? Semuanya dari Allah. Rezeki dari Allah. Jadi kita kalau tahu bahwa rezeki dari Allah, kita gak akan bingung, gak akan terjadi sikut menyikut, gak akan merasa sipulan menghalangi rezeki saya gara-gara dia, gitu kan? Kita bersabar karena kenapa? Rezeki dari Allah. Kalau Allah berkehendak, sipulan, sipulin itu gak mampu menahannya. Sekuat tenaga dia menahan rezeki dari kita, datang dari cara lain. Jalur ini ditahan, datang dari jalur yang lain. Itu akhirnya orang yang beriman kepada Allah, dia merasa sabar, dia akan sabar, merasa menerima dengan lapang dada kehendak yang berlaku atas dia. Itu bagi orang yang sabar. Rezeki Allah atur, gitu ya. Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fasma'anna bali. Seorang ulama berkata bahwa ketika beliau sedang makan anggur, yang anggur itu satu tangkai, kemudian satu persatu beliau makan, tinggal satu keselut jatuh, diambil anak kecil dimakan. Lalu beliau berkata, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Saya jadi tahu, menambah keimanan beliau bahwa jika rezeki telah dicatat oleh Allah untuk seseorang, tidak akan berduka, tidak akan menjadi berduka. Buktinya tadi, karena Allah telah tentukan satu anggur ini milik anak kecil tadi, bisa keselet, nggak bisa ketelan. Karena itu sudah dicatat milik anak kecil tadi. Apanya yang kita khawatirkan berarti? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita merasa sebagian orang na'udzubillah sampai merasa Allah tidak adil karena kenapa? Karena dia itu miskin, orang lain kaya. Gak perlu seperti itu. Karena kenapa? Yang penting iman ada, masalah rezeki aman itu. Kemudian Allah disifati dengan sifat Al-Qadir. Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah adalah kuasa yang sempurna. Kuasa Allah adalah kuasa yang sempurna. Kuasa Allah hanya berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Ini sudah kita jelaskan dulu nggak ada? Belum. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Bagaimana penjelasannya? Kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Kuasa mengadakan seluruh makhluknya. Kuasa Allah berkaitan dengan mungkin akal. Kuasa Allah sempurna. Sempurna kuasa Allah. Baik itu sesuatu yang mungkin menurut kita dan tidak mungkin menurut kita, asalkan itu jaiz akal, asalkan itu mungkin akal, mungkin menurut Allah. Sempurna kuasa Allah. Allah bisa menciptakan manusia. Allah mampu menciptakan manusia dan mampu menciptakan sesuatu yang tidak biasa. Kalau biasa menurut kita, manusia
manusia biasa. Yang luar biasa menurut kita apa? Seperti yang terjadi pada mukjizatnya para nabi. Ada seorang manusia, Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, naik ke langit. Luar biasa apa enggak? Ini luar biasa. Karena sempurnanya kuasa Allah, yang biasa terjadi atau yang tidak biasa terjadi bagi Allah, Allah kuasa. Ada peristiwa membelah bulan, Allah kuasa. Ada peristiwa orang mati bisa dihidupkan kembali, Allah kuasa. Kuasa Allah sempurna. Tidak perlu bertanya, kuasa Allah, tidak perlu nanya, karena memang kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah sempurna, baik yang mungkin akal atau yang tidak mungkin akal, yang tidak mungkin mohon maaf, baik yang biasa menurut kita atau yang tidak biasa menurut kita. Yang biasa terjadi atau yang nggak biasa terjadi. Yang biasa atau yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang biasa apa yang terjadi pada kita, yang luar biasa yang terjadi pada di tangan para nabi, yaitu berupa mukjizat. Atau yang terjadi pada para wali yang bernama karomah. Karomah para wali bisa berjalan di atas air. Bagi kita itu kan nggak biasa. Allah kuasa. Jangan heran dan nggak perlu kita pertanyakan apa mungkin. Karena kuasa Allah wali bisa berjalan di atas air. Karena kuasa Allah tidak terbakar dengan api. Padahal api sifatnya membakar, tapi karena bukan sifat, hanya menciptakan tabiat, maka api tidak membakar Nabi Ibrahim. Padahal api seharusnya dia nggak kenal siapapun orang. Kalau sudah apinya besar, pasti dia akan melahap apapun yang ada di hadapan dia. Tapi karena Allah kuasa, api tidak terbakar, tidak membakar Nabi Muhammad. Api tidak bisa membakar Nabi Muhammad. Api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Ini mukjizat Nabi Ibrahim, tidak terbakar dengan api. Kuasa Allah, baik yang biasa ataupun yang luar biasa. Kita orang beriman ngapain? Beriman sepenuhnya bahwa itu dari Allah, untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar Rasulullah. Nabi Muhammad Mi'raj itu untuk membuktikan bahwa memang benar apa yang Rasul telah sampaikan. Benar dari Allah bahwa beliau adalah Rasulullah yang diperintahkan untuk membawa risalah, untuk menyampaikan kabar gembira bahwa ada surga, ada neraka. Dengarkan Nabi Muhammad, karena kenapa? Bukti bahwa beliau Rasul itu banyak dengan mukjizat. Kita orang beriman tidak akan bertanya, mana mungkin? Enggak. Karena kenapa? Karena kita orang beriman. Apa mungkin? Enggak ada pertanyaan itu. Karena kenapa? Karena kuasa Allah sempurna. Karena sempurnanya kuasa Allah, maka Allah kuasa menciptakan yang biasa terjadi atau yang tidak biasa terjadi. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Asalkan itu mungkin akal, biasa terjadi atau tidak biasa terjadi, biasa atau luar biasa, mungkin bagi Allah. Asalkan itu mungkin akal. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Bagaimana maksudnya? Bahwa sesuatu yang mustahil akal, kuasa Allah tidak berkaitan dengan itu. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Mana contohnya yang mustahil akal? Yang mustahil akal adalah, definisinya dulu. Mustahil akal adalah akal sehat tidak menerima keberadaan sesuatu itu ada. Tidak menerima ada sesuatu itu namanya mustahil akal. Akal sehat tidak menerima keberadaan sesuatu itu namanya mustahil akal. Akal sehat tidak menerima bahwa Allah ada sekutu, nggak diterima oleh akal sehat. Ini bicara akal sehat ya. Akal sehat tidak menerima bahwa bagi Allah ada anak, akal sehat tidak terima. Ini bicara akal sehat. Akal sehat juga tidak terima bahwa bagi Allah itu ada permulaan. Ini bicara akal sehat. Mana akal sehat? Pertanyaannya. Akal sehat adalah akal yang tunduk pada dalil. Ini akal sehat. Artinya ketika dalil berkata bahwa lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak beranak, akal sehat menerima dengan lapang dada. Ketika datang mukjizat, sesuatu yang luar biasa, akal sehat menerima. Karena kenapa? Ada dalil.
Allah ada itu nyata adanya. Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya. Akal menerima itu. Akal menerima itu, wajib diterima oleh akal sehat bahwa Allah ada. Yang tidak diterima oleh akal sehat, Allah tidak ada. Itu nggak diterima oleh akal sehat. Tidak adanya Allah tidak diterima oleh akal sehat. Matinya Allah tidak diterima oleh akal sehat. Ada sekutu bagi Allah tidak diterima oleh akal sehat. Nah, karena kita katakan tadi bahwa kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal, berarti kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Tidak boleh kita menanyakan sesuatu yang mustahil akal bagi Allah. Mana contohnya? Ada orang berkata, orang non muslim berkata untuk menjadikan kita terjatuh ke dalam kekufuran. Dia bertanya, kuasa tidak Allah mematikan dirinya sendiri? Ini pertanyaan batil, tidak boleh ditanyakan, tidak boleh dijawab ya, tidak boleh dijawab tidak. Ada orang bertanya, kuasa tidak? Ini pertanyaan batil, nggak boleh ditanyakan. Kuasa tidak Allah menciptakan sekutu baginya? Kita langsung menjawab, bagi orang yang telah belajar akidah langsung menjawab bahwa kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Mati bagi Allah tidak diterima oleh akal sehat. Tidak perlu dipertanyakan, karena kenapa? Sifat mati tidak ada pada Allah. Akal sehat tidak menerima bahwa Allah mati. Atau ditanyakan lagi oleh mereka, kuasa tidak Allah menciptakan anak bagi dirinya sendiri? Na'udzubillah. Ketika ini ditanyakan, kita jawab, kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Anak bagi Allah sesuatu yang mustahil, akal sehat tidak terima adanya, sehingga tidak boleh ditanyakan ini kepada Allah, karena kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Sama seperti kita bertanya, ini pendekatan bukan persis. Kalau kita ambil batu, kita tanyakan kepada orang, batu ini cerdas apa bodoh? Apa jawabannya? Batu cerdas apa bodoh? Apakah ada sifat cerdas pada batu? Enggak. Apakah ada sifat bodoh pada batu? Enggak ada. Ngapain ditanyakan kalau enggak ada? Yang nanya bodoh, ya kan? Yang nanya yang bodoh. Kok batu ditanya cerdas apa bodoh? Tiba-tiba orang bertanya, pohon itu bisa berjalan berapa kilometer? Apakah pohon ada disifati dengan jalan-jalan? Enggak kan? Demikian juga ke Allah. Allah tidak disifati dengan yang mustahil. Tadi yang akal tidak terima adanya. Yang kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Ngapain ditanya Allah mati, sementara itu tidak ada pada Allah? Pada benda aja ketawa orang. Pada benda aja, kalau orang yang nggak berani jawab bingung dulu. Nanti gimana ya jawabnya, takut salah. Takutnya dikira nanti bodoh kali. Padahal memang yang bertanya yang bodoh, bukan yang menjawab. Gitu. Jadi kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Mati mustahil bagi Allah. Punya anak mustahil bagi Allah. Sehingga tidak boleh menanyakan kuasa tidak Allah menciptakan anak, karena Allah itu tidak beranak, tidak disifati dengan anak, tidak disifati dengan menikah, bukan berjenis kelamin, bukan bagian dari sesuatu, bukan sumber dari sesuatu. Ngapain ditanyakan itu? Karena Allah tidak disifati dengan sifat demikian itu. Yang nanya ya bodoh. Gak usah ditanyakan pertanyaan ini. Ini mahasiswa penting mengetahui ini, karena kalian akan dibola-bola dengan filsafat. Kalau nggak tahu jawaban, banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab, lalu dikira yang bertanya terlalu pintar. Padahal kayak pertanyaan tadi, batu cerdas apa bodoh, itu pertanyaan bodoh, bukan pertanyaan yang layak ditanyakan kepada batu. Apalagi kepada Allah. Kalau ke batu ditanyakan pertanyaan tadi, nggak kufur dia. Tapi kalau kepada Allah ditanyakan pertanyaan ini, kufur, keluar dari Islam. Hati-hati, ini permainan filsafat. Hati-hati dengan itu, ya. Kita lanjut. Jadi tadi sudah dipahami bahwa Allah kuasa mengadakan dan meniadakan makhluknya. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin
akal. Tidak berkaitan dengan yang mustahil, akal. Mana yang mungkin akal? Segala sesuatu yang diterima oleh akal sehat. Adanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain, akal sehat terima, itulah yang namanya mungkin akal. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Kita ada kali waktu tertentu, tidak ada kali waktu yang lain, berarti kita mungkin akal. Mana bukti tidak ada kali yang lain? Saya mau tanya, yang hadir di sini itu di masa Nabi Adam udah hadir? Udah ada? Udah lahir? Belum ya? Berarti kali waktu tertentu kita tidak ada. Kali waktu yang lain ada. Akal sehat menerima. Kali waktu tertentu ada, kali waktu yang lain tidak ada. Akal sehat menerimanya. Inilah yang namanya mungkin akal. Mau ada kali waktu tertentu oke, nggak ada kali waktu yang lain juga boleh. Karena kenapa? Karena memang Allah berkehendak untuk mengadakan kali waktu tertentu. Air Allah ciptakan yang pertama, kemudian arash, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz. Kali waktu tertentu ada. Sebelum diciptakan tidak ada. Artinya ini mungkin akal. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Itu dia. Itu pemahamannya. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan yang mustahil kepada Allah. Karena kenapa? Ya gak boleh, kufur. Menaikkan yang tidak ada pada Allah. Ke batu aja tadi aneh ya kan? Apalagi kepada Allah itu. Kemudian Allah disifati dengan sifat fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid. Kuasa Allah kuasa untuk mewujudkan segala yang Ia kehendaki. Allah kuasa mewujudkan semua yang Ia kehendaki. Tidak ada yang dapat melemahkan kuasa Allah. Allah kuasa mewujudkan yang Ia kehendaki, tidak ada yang dapat melemahkannya. Tidak ada yang dapat melemahkan kuasa Allah. Bagaimana yang dimaksud? Bahwa Allah kuasa mengadakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang dapat melemahkan kuasa Allah. Mana yang dimaksud tidak ada yang dapat melemahkan kuasa Allah? Ada orang tidak dapat diintervensi, tidak dapat dilemahkan kuasa Allah. Ada orang misalkan katanya berdoa untuk merubah takdir katanya. Enggak. Takdir itu enggak berubah dengan doa kita karena Allah kuasa mewujudkan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Ada, maka akan ada. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, maka akan ada dan terjadi. Apa segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki adanya, maka tidak akan ada dan terjadi. Tidak dapat kita lemahkan, tidak dapat kita tolak yang telah Allah kehendaki. Yang telah Allah kehendaki atas kita tidak dapat kita tolaknya. Walaupun dengan doa kita, walaupun dengan upaya kita, sekuat apapun upaya kita, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ada orang contohnya mau dibunuh berkali-kali enggak mati karena Allah tidak menghendaki orang itu mati. Ditembak sembuh, ditembak di daerah yang diprediksi akan mati, orang yang nembak ahli tembak, sniper, kena ternyata, tapi enggak mati. Banyak kejadian seperti itu. Tidak ada yang dapat mendahuluinya. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang dapat merubah kehendak Allah. Enggak ada yang dapat menolak kehendak Allah walaupun dengan doa, walaupun orang itu sangat solih. Orang itu sangat solih sekali, doanya selalu dikabulkan. Apakah dia merubah? Tidak. Tapi karena Allah telah berkehendak bahwa di mulut orang itu terijabah doanya. Atau kalau kita berdoa, doa kita kan coba rasakan sendiri, ada doa yang diterima, ada doa yang ditolak. Kita orang yang berdoa, kadang doa kita diterima, kadang doa kita tidak diterima oleh Allah. Ini sebenarnya hikmahnya adalah untuk kita menerima apapun yang berlaku atas kita, bahwa tidak semua yang kita kehendaki akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki saja yang terjadi. Yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Kalau ternyata setelah kita berdoa ternyata dikabulkan, itu berarti karena Allah berkehendak untuk menerima doa kita.
Itu aja. Masyi'tu wa masyi'ta kana, masyi'ta kana wa in lam asya'. Apa yang engkau kehendaki akan terjadi ya Allah walaupun aku tidak berkehendak, kata Imam Syafi'i. Wa masyi'tu in lam tasya' lam yakun. Apa yang aku kehendaki jika engkau tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Itu. Jadi sekuat apapun kita tidak bisa menolak kehendak Allah. Berdoa, semuanya berdoa supaya lulus PNS, tidak lulus, gitu kan? Ada yang berdoa, saya akan lulus, ternyata lalu dibilang lulus, alhamdulillah, terima kasih ya doanya. Apa karena doa orang ini? Memang kita diminta oleh Allah untuk berdoa, untuk kepasrahan, dapat pahala. Doa itu adalah ibadah. Doa untuk apa jadi? Untuk ibadah. Tawakal kita berakhir dengan kita berdoa kepada Allah, gitu kan? Berdoa kepada Allah. Ini baik, ini adalah ibadah kita kepada Allah. Tapi urusan terima, urusan tidak terima itu Allah yang tahu. Sehingga kita tidak pusing mikirnya. Allah menerima, Allah tidak menerima, itu hak Allah, bukan hak kita. Ada tadi diterima, memang sudah Allah tetapkan si fulan memang lulus dan si fulan akan berdoa. Si fulan itu lulus dan si fulan itu juga berdoa untuk orang ini. Kebetulan bagi kita, tapi Allah telah tetapkan bahwa dengan doa si fulan akan berdoa dan si fulan itu akan lulus. Itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah, bukan baru ditetapkan setelah orang berdoa. Jadi kehendak Allah itu bukan baru, bukan kita lakukan baru ditetapkan. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpikir bahwa kehendak Allah mengikuti kehendak kita. Ini kelirunya. Beda Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpikir bahwa kita melakukan dulu lalu ditetapkan. Itu ada beberapa model. Ada yang meyakini bahwa semuanya adalah kehendak kita, diciptakan oleh manusia sendiri perbuatannya. Kalau dalam perbuatan itu ada meyakini seperti itu. Ada yang kalau nggak salah itu siapa ya, benar Amin Syekhu namanya. Itu orang meyakini bahwa manusia, kehendak Allah mengikuti kehendak manusia. Jadi berarti kehendak Allah baru dong kalau seperti itu. Dilihat dulu, oh ya dia jahat, ditetapkanlah jahat. Oh dia baik, ditetapkan baik. Itu pemahaman mereka. Enggak gitu. Makanya ketika orang berkata innallaha, yang dalam ayat salah dipahami, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ternyata salah ditafsirkan. Dipahami bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin, dibilang sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ternyata ayat ini bukan ini artinya. Dari mana nasib itu muncul? Sementara yang dimaksud ma itu binikmatin. Allah tidak merubah nikmat satu kaum sampai kaum itu melakukan maksiat, akhirnya dari nikmat menjadi laknat. Itu yang dimaksud. Bukan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Inilah yang diikuti oleh tadi, sehingga ayat ini salah dipahami oleh mereka. Mengikuti akhirnya dikira oleh mereka bahwa setelah manusia berbuat baru ditentukan oleh Allah. Jadi manusia dulu yang berubah, kalau enggak Allah enggak akan berubah katanya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang kepingin kaya tapi enggak kaya? Harusnya dia ubahlah dirinya menjadi kaya. Berapa banyak orang membuat kafe? Hari ini kan lagi musim kafe-kafe buat di mana-mana ya, menjamur. Bikin kafe apa namanya itu? Yang modern. Ada kopi cappuccino misalkan gitu kan. Ada yang apa itu? Espresso gitu. Jadi kafe-kafe banyak orang mencari rezeki mencoba membuat kafe. Ada yang kaya dengan kafe, ada yang enggak. Ada yang rugi. Padahal dibuka di tempat-tempat yang strategis. Udah dibikin juga dengan apa namanya, dengan interiornya yang
yang modern, yang milenial, yang disukai oleh anak-anak muda, tapi berakhir dengan harus ditutup. Kenapa nggak kalau kita berpikir ya, kalau memang kehendak Allah, kata mereka, setelah manusia merubahnya, Allah berkehendak. Kalau harus seperti itu, berarti semua orang akan berjalan sesuai hutiah loh saja. Tahu? Semua apa yang berlaku atas kita mesti sesuai dengan kehendak kita dong kalau seperti itu. Tapi ternyata yang berlaku, jawab aja sendiri. Apakah semua kemauan kita tercapai? Sekarang kepingin nikah pada umur 25 tahun misalkan. Misal ya, kepingin nikah pada umur 25 tahun. Kalau kita merubah nasib kita, silakan. Maunya kita coba, bisa nggak? Inilah bukti bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Bahwa Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Dulu saya pernah berpikir habis S1 saya mau langsung nikah, biar gak lama-lama. Ternyata setelah S2 baru nikah. Kita gak bisa menciptakan, membuat nasib kita sendiri menjadi kaya, menjadi orang yang seperti kita inginkan. Gak bisa. Karena kenapa? Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak. Fa'alul lima yurid. Bukan kita ya mengintervensi, bukan kita yang membuat. Namun lalu dikatakan, apakah dengan seperti itu berarti makanya nyuruh lagi nya, katanya, pakai bahasa Aceh ya. Orang yang seperti itu katanya, itu orang-orang yang pasrah, nggak maju dalam hidupnya. Oh nggak gitu. Justru karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu adalah atas kehendak Allah, akhirnya kita diperintahkan untuk menyesuaikan dengan apa namanya, yang diperintahkan oleh Allah, tidak jatuh ke dalam yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita diminta untuk melangkah atau berbuat atau berkasab untuk kepada sesuatu yang diridhoi, bukan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena kita tidak tahu nasib kita. Justru karena kita tidak tahu takdir kita diminta untuk berusaha. Usaha tentu usaha yang dibolehkan dalam syariat. Karena kita tidak tahu, makanya kita berupaya. Bukan berarti malas-malasan, salah. Yang Jabariyah itu katanya manusia itu kayak kapas, itu Jabariyah. Tapi Ahlussunnah berkata Allah berkehendak, manusia hanya punya kasab. Kasabnya inilah yang dihitung di akhirat. Apa itu kasab? Taujihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal amal. Seorang hamba mengarahkan perbuatannya untuk melakukan perbuatan. Adapun dia mengarahkan untuk melakukan perbuatan itu Allah yang tentukan. Itu. Dia hanya mengarahkan untuk melakukan perbuatan. Mengarahkan kepada zina berarti dia di akhirat siap-siap untuk menanggung dosanya. Karena kenapa? Karena zina itu dilarang. Mengarahkan kepada kebaikan dapat pahala asalkan dia ikhlas. Kasab yang itu. Kasab itu yang menjadi tempat untuk dihisab. Itu. Kalau orang gila, nggak ada akal sehat, ya nggak kena. Dia melakukan apapun, ya bebas di akhirat. Anak kecil yang belum balik, bebas juga. Sementara kita nggak. Kita harus berupaya karena kita akal sehat, harus berupaya kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan kasab kita. Namun tetap dalam kehendak Allah, bukan kita melakukan dulu baru ditetapkan, bukan. Oh dia berdoa dirubah, nggak ada itu, nggak ada perubahan dalam takdir. Doa Nabi Muhammad saja, orang yang paling mulia, orang yang paling dikasihi oleh Allah. 3 berdoa, berapa yang diterima? 2 diterima, 1 yang ditolak. Doa Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa tidak semua doa diterima. Itu. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Alladzi la haula wa la quwwata illa bihi. Al-mawsufu bi kulli kamalin yaliqu bihi. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. La haula wa la quwwata illa bihi. Ini maknanya apa? Allah tadi sudah kita katakan bahwa segala yang dia kehendaki pasti terjadi. Masya Allah kana wa malam yasha
lam yakun. Yang tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billah atau illa bi. Yang tidak ada daya kita untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Dan tidak ada kekuatan kita untuk melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Hari ini bisa menghadiri pengajian atas pertolongan Allah, jangan sombong. Besok enggak lagi, misalkan atas kehendak Allah juga. Namun Allah tidak memerintahkan orang untuk tidak ngaji, gitu kan? Ketika mampu menghindarkan diri dari maksiat, itu berarti Allah menjaga kita. Bisa jaga maksiat hari ini. Orang lagi ghibah, saya langsung menghindar, nggak enak hati. Orang lagi ghibah, hari ini saya ingatkan, janganlah, jangan ghibah. Dosa kita jatuh ke dalam maksiat. Nggak jadi akhirnya orang nggak jadi ghibah juga karena kita mengingatkan. Ini kan maksiat. Karena penjagaan Allah tidak melakukan itu. Jangan merasa sombong. Jangan ketika kita sholat merasa saya malam ini 8 rakaat sholat tahajud. Kawan tuh 1 rakaat aja nggak mampu dia bangun. Udah mulai merasa ada ujub, ada riya nanti muncul di dalam hati. Ujub itu merasa bahwa ketika melakukan ketaatan lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Itu namanya ujub. Seolah-olah karena dirinya, seolah-olah karena dirinya. Maka dari itu, ketika kita mampu melakukan ketaatan, kita harus berkata, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kekuatan hari ini, saya bisa melakukan ketaatan. Memberikan kekuatan, saya bisa melakukan ketaatan. Alhamdulillah Engkau menjaga aku dari maksiat. Oleh karena itu kita berdoa terus pada Allah, ya Allah, tetapkan saya dalam ketaatan ya Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan kemampuan kita untuk melakukan ketaatan, maka kita akan malas-malasan. Enak tidur di rumah daripada pergi ke pengajian. Enak tidur di rumah daripada enak melakukan hal-hal yang lain daripada melakukan yang diperintahkan oleh Allah, semacam pengajian ini misalkan. Pengajian fardhu ain. Yang ini paling dibenci setan. Karena yang paling enak itu pengajian itu model kita ketawa-ketawa kan. Ada kayak sulit sekali-kali nanti ketawa sampai sakit perut. Pulang-pulang yang diingat apa? Ketawa sakit perut tadi ketawa, enak kali. Enak, segar bikin kita fresh. Tapi jangan lupa bahwa ketaatan yang kita lakukan berupa mencari ilmu agama ini kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka kita tidak bisa melakukannya. Akan berat di badan, malas, lupa kalau Allah tidak berikan kekuatan. Makanya ketika kita mampu, kita bersyukur pada Allah, ya Allah, semoga tetap ketika kita menjauh dari ilmu, maka lama kelamaan terus menjauh, hati kita semakin hitam, semakin kotor, semakin kita nggak takut pada maksiat. Karena kalau ilmu yang dibahas kan mengingatkan kita untuk terus dalam ketaatan. Tapi kalau enggak, kita akan terus merasa aman dengan maksiat takutnya. Nanti terjatuh ke dalam merasa aman ketika melakukan maksiat. Tidak sedikit pun merasa takut ketika sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tidak ada rasa kok saya udah gini ya, kok kayak malas ya dalam berbuat ketaatan ya, ada apa dengan saya ya, banyak istighfar, jangan banyak dosa misalkan gitu. Nah, alladzi la haula wala quwata illa bihi. Tidak ada daya kita untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah SWT. Al-mawsufu bi kulli kamalin yaliqu bihi al-munazzahu an kulli nafsin fi haqqihi. Allah disifati dengan sifat yang sempurna, lagi layak baginya. Allah tidak disifati dengan sifat kekurangan baginya.
Allah disifati dengan sifat yang sempurna lagi layak baginya, tidak disifati dengan sifat kekurangan baginya. Sifat yang sempurna bagi Allah yang telah disifati dalam Al-Quran, dalam hadis, kita kenal sifat yang sempurna lagi layak bagi Allah ada 13 sifat atau 20 sifat dikenal di kalangan kita di Aceh. 13 sifat dari Imam Asy'ari, 20 sifat dari pengikut Imam Asy'ari. Wajib kita kenal agar tidak salah dalam mensifati Allah yang kita sembah. Allah agung, sifatnya harus kita kenal. Keagungan Allah tidak akan kita kenal kalau kita tidak belajar melalui sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dan ini wajib, karena kenapa? Masa kita sebagai seorang hamba sudah Allah berikan nafas, rezeki dari Allah, semuanya telah Allah berikan, lalu kita tidak bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur adalah dengan belajar ilmu agama, belajar mengenal Allah. Hak Allah yang paling besar kepada hambanya adalah mentauhidkannya. Hak Allah, kita tauhidkan Allah, kita kenali Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya, kita sifati dengan sifat yang sempurna lagi layak bagi Allah. Sifat yang sempurna bagi kita belum tentu sempurna bagi Allah. Sifat yang layak bagi kita belum tentu layak bagi Allah. Kita sifati Allah dengan sifat wujud, ridha, baqa, ilmu, hayat. Itu yang kita sifati. Itulah sifat yang layak bagi Allah, yang telah ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Jangan sifati sifat yang kekurangan bagi Allah. Jangan sifati sifat yang tidak layak, apalagi kekurangan. Yang tidak layak bagi Allah kalau kita berkata pada diri kita, misalkan kalau ada pada manusia itu namanya cerdas, jenius, itu sempurna bagi kita, ya kan? Cerdas, jenius, sempurna bagi manusia, tapi tidak layak bagi Allah. Sempurna bagi manusia belum tentu sempurna bagi Allah. Kenapa? Karena jenius, karena cerdas, pintar itu hanya dimiliki oleh manusia, oleh makhluk yang punya alat-alat yang dia itu memiliki dalam otaknya itu tersusun dari saraf-saraf yang menjadikan dia itu jenius, yang menjadikan dia itu cerdas. Cerdas, jenius itu berubah-ubah. Kalau orang mati, apakah kecerdasannya masih tersisa? Kecuali di buku-bukunya. Otaknya udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada otak, nggak cerdas. Apakah binatang kita sifati dengan cerdas? Tidak, karena dia tidak cerdas, memang tidak ada akal. Nah, pada akal, sementara Allah juga tidak disifati dengan akal. Nggak bisa kita bilang Allah akal. Ini bagi kita berakal itu sempurna, tapi bagi Allah disebut akal tidak sempurna, tidak layak bagi Allah. Oleh karena itu perlu kita mempelajari mana sifat yang sempurna lagi layak bagi Allah, mana itu sifat kekurangan. Jangan gampang-gampang kita jangan salah mensifati Allah. Sebagian orang mensifati Allah melambai. Apakah ini layak bagi Allah? Melambai apakah dimiliki oleh Allah? Tidak. Tidak ada sifat Allah dalam melambai. Tidak ada melambai sifat Allah. Sifat manusia ada melambai. Apa itu melambai? Melambai itu diibaratkan dengan tangan, ya kan? Tangan melambai. Atau ada sekarang diistilahkan kepada laki-laki melambai. Apa artinya? Agak bencong, agak-agak melambai katanya. Dia melambai, agak melambai katanya orang sekarang. Apa artinya? Ini semua kan sifat makhluk berarti, iya kan? Kalau melambai tadi ada yang dengan tangan, yang aslinya, yang kata-kata yang tidak ada konotasinya, apa itu istilahnya? Ada yang denotasi, ada yang konotasi gitu kan? Kalau melambai, tangan melambai, itu tangan, atau ada makna lain melambai tadi laki-laki yang lembut, ya kan? Atau makna lain melambai seperti nyiur melambai, misalkan, itu semua ada pada benda tidak layak kepada Allah. Tidak boleh Allah disifati melambai. Cemburu tidak layak kepada Allah. Kenapa tidak layak cemburu? Bagaimana itu sifat cemburu? Ada emosi, ada rasa yang gak enak kan? Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jangan disifati dengan sifat cemburu.
Yang layak bagi Allah, wujud, qidam, baqa, itu yang udah kita hafal. Qudrah, iradah, ilmu, hayyah, kalam, itu layak bagi Allah. Atau sifat atau asmaul husna, layak bagi Allah. Jangan tambah-tambah yang tidak ada, apalagi ke Allah, hati-hati. Jangan sampai dikatakan Allah melambai, Allah cemburu, katanya nauzubillah. Jangan sifati Allah dengan sifat yang kekurangan baginya. Jangan juga mengatakan Allah lawyer, katanya. Saya katanya Allah pelukis alam, katanya nauzubillah. Jangan, Allah tidak sifati, jangan sifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak Allah sifati dalam Al-Quran dan hadis. Sifat Allah itu tauqifi, tidak boleh dibuat-buat. Jangan bilang pelukis alam, desainer, nggak boleh. Pelukis itu kan manusia, pelukis, gitu kan? Desainer manusia, lawyer katanya. Udahlah, kalau memang nggak selesai lagi masalah saya, katanya, pada lawyer dunia, kata dia serahkan kepada lawyer Allah, katanya. Maksudnya kepada Allah disebut lawyer oleh dia. Jangan, nggak usahlah terlalu berpuitis di situ, nggak usah terlalu berpuisi. Tidak layak disifati kepada Allah dengan sifat kekurangan baginya. Allah disifati dengan sifat sempurna baginya, lagi layak. Kenapa kalau kita disifati oleh orang dengan sifat yang gak sempurna pada kita, marah? Tapi kepada Allah pencipta kita, sebagian orang sepilih, gak apa-apa, saya kan gak bermaksud begitu, enak aja ke Allah, gak apa-apa. Kalau dia dibilang pendusta di hadapan dia, marah. Lalu kalau kita bilang, oh saya gak tahu kamu marah, masa kamu gak tahu dusta itu kan kata-kata yang tidak layak sama saya, marah dia. Pembohong, masa kamu gak tahu? Masa pembohong, kamu ngomongin saya pembohong, lalu kamu bilang itu kamu gak menghina saya, itu gak layak bagi saya. Itu kalau kena dia. Tapi kalau ke Allah, dia merasa aman-aman saja, gak apa-apa, Allah akan mengampuni, katanya. Masya Allah. Kepada orang tua saja kita tidak boleh mensifati dengan sifat yang tidak layak kepada orang tua. Walaupun gak kufur tapi dosa kepada Allah. Kalau mensifati dengan sifat-sifat tertentu yang kekurangan bagi Allah, bahkan cenderung mencaci Allah, zalim dikatakan kepada Allah, misalkan dia keluar dari Islam karena ini bukan sifat Allah. Tidak ada sifat zalim pada Allah. Tidak ada sifat tidak adil pada Allah. Sebagian orang berkata tidak adil, apalagi sifat tidak adil dikatakan kepada Allah, dan ini sangat kekurangan bagi Allah. Manusia aja disifati tidak adil aja nggak layak. Kepada Nabi disifati tidak adil bisa kufur, apalagi kepada Allah. Nah, oleh karena itu Allah tidak disifati dengan sifat kekurangan baginya. Allah disifati dengan sifat kesempurnaan. Allah disifati dengan sifat yang sempurna, lagi layak baginya, maha suci dari sifat-sifat kekurangan baginya. Ini kita dapat kita ketahui dari kita belajar ilmu agama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itulah dalilnya surah Asy-Syura ayat 11, bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun makhluknya yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat, yang ke depan akan kita jelaskan lebih detail lagi. Jangan bosan dalam belajar sifat Allah. Karena kenapa? Besar sekali pahala. Afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama sabda Rasulullah adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Bagaimana cara kita beriman? Dengan cara belajar sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tanpa belajar mustahil kita dapat meyakini dengan keyakinan yang benar. Kita ikuti Rasulullah. Afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Dan ilmu ini paling banyak paling tidak disukai oleh orang-orang yang tidak mengerti apa maknanya. Karena ini ada orang berkata gini, jangan tentang tauhid lah, katanya. Kita belajar. Lalu tentang apa? Tentang sehari-hari aja. Tauhid. Kita butuh
bukan sehari-hari, nggak kita pelajari. Lalu dibilang kalau belajar ilmu tauhid itu nggak penting, ngeri belajar tauhid itu bisa gila orang. Na'udzubillah. Ada orang bilang seperti itu. Saya jawab, ilmu tentang Allah nggak penting. Apakah Anda berpikir bahwa tentang Allah itu nggak penting? Yang penting tentang diri kita sendiri? Berapa banyak orang terjatuh dalam kekufuran akibat tidak memahami ilmu tauhid? Ilmu tauhid pokok, ilmu tauhid itu dasar. Ibarat kalau bangunan ada yang namanya fondasi, fondasi itu ilmu tauhid. Sehingga ilmu apapun yang kita pelajari, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu arsitek dan lain-lainnya, jika tauhid benar, enak kita mempelajarinya. Jika tauhid benar, gampang kita memahami ilmu-ilmu yang lain. Itu yang perlu kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Semoga jangan bosan-bosan kita khatamkan kitab ini. Ini mukhtasar, kita ambil kitab yang paling pendek untuk cepatnya khatam. Itu ya. Demikian hari ini kita tahlil. Nanti setelah tahlil kita boleh bertanya di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan.